Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah langkah pertobatan. Renungan hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Adik-adik, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada yang tidak pernah berbohong, menyontek, malas. Kita semua memiliki saat-saat di mana kita melakukan hal-hal yang tidak benar atau mengabaikan kehendak Tuhan. Saat kita melakukan suatu dosa atau kesalahan apa yang harus kita lakukan? Sebagian besar orang menyesal saat menyadari telah berbuat dosa. Tetapi apakah cukup hanya sampai pada penyesalan saja? Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, saat melakukan kesalahan kita harus masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, yaitu datang pada Tuhan Yesus, mengaku dosa dan kesalahan kita, serta mau berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan artinya mengubah arah hidup kita yang sebelumnya menuju pada kejahatan menjadi berbalik kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa saja sih langkah-langkah pertobatan itu? Yang pertama, kita perlu mengakui kesalahan kita. Kita harus jujur kepada Tuhan tentang dosa-dosa kita dan hal-hal yang telah membuat kita menjauh darinya. Kedua adalah kesungguhan hati. Setelah mengakui, kita perlu memiliki kesungguhan hati dan menyesal atas dosa-dosa kita. Ini berarti kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita yang menyakiti hati Tuhan. Ketiga, mau untuk berubah. Pertobatan tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi juga memerlukan perubahan tindakan dan pikiran. Kita harus mengubah hidup kita dan berusaha hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, jika kita terbiasa menyontek, mungkin karena kita bergaul dengan anak-anak yang malas belajar dan selalu mengandalkan contekan saat ujian. Saat bertobat, kita tidak cukup hanya menyesal saja, tetapi kita juga harus mengubah pergaulan dan cara hidup kita. Bukan berarti kita tidak mau lagi menyapa dan berbicara dengan anak-anak tersebut, tetapi saat kita mengubah pergaulan kita dengan anak-anak yang rajin belajar, kita akan mempunyai teman untuk belajar bersama saat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Dengan persiapan diri yang lebih baik, disertai dengan hikmat Tuhan, kita akan lebih percaya diri saat mengerjakan ujian sehingga tidak perlu menyontek lagi. Ingatlah bahwa pertobatan adalah bukti dari kasih Tuhan yang tak terbatas. Ketika kita bertobat, kita memperoleh kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya yang indah. Mari kita berdoa. Bapa, aku mau mengubah arah hidupku yang salah dengan sungguh-sungguh datang padamu dan menghasilkan buah pertobatan
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.